Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dengan NIM 119300360 HTN ke semester 5B. Di sini saya ingin mereview dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 pada mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, yang pertama, dari pertemuan yang ke-9 kita membahas tentang upaya pemekaran daerah Bandung Timur. Salah satu alasan adanya pemekaran yaitu dengan jauhnya jangkauan Bandung Timur dengan Pemkab dan pusat kota, sehingga akan sulit dalam pemerataan dan penanganan administrasi warganya. Adapun terkait dengan pemekaran Bandung Timur, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah, yaitu persyaratan wilayah dan persyaratan administrasi. Secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada dua persyaratan yang harus ditempuh, yaitu persyaratan administratif dan wilayah. Akan tetapi untuk administratifnya sama sekali belum bisa dilaksanakan. Ada hal yang membuat penataan daerah melalui pembentukan DOB menjadi rumit dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pemekaran Garut Selatan. Dalam PP nomor 129 tahun 2000 tentang tata cara penghapusan dan penggabungan daerah, dijelaskan bahwa bila sebuah daerah ingin dimekarkan, maka daerah tersebut harus memenuhi beberapa prasyarat yang merupakan indikator kesiapan daerah. Syarat tersebut mencakup syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat administrasi untuk pembentukan kabupaten atau kota mencakup adanya satu keputusan DPRD kabupaten kota, induk tentang persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten kota, yang kedua keputusan bupati atau wali kota, yang ketiga keputusan DPRD provinsi, yang keempat keputusan gubernur, yang kelima rekomendasi Mendagri, yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pemekaran Sukabumi Utara. Faktor munculnya gagasan dan desakan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dilakukannya pemekaran wilayah, yaitu pertama, ketimpangan pemerataan pembangunan yang terjadi antara wilayah utara dan selatan. Kedua, Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten terluas di Pulau Jawa, sehingga wilayah administrasi yang luas menyebabkan rendahnya kinerja pemerintahan. Wilayah provinsi di satu Jawa Barat dalam jangka panjang, di mana dalam SK tersebut Kabupaten Sukabumi direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten. Dilihat dari syarat administrasi yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah pasal 5. Kabupaten Sukabumi Utara telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan pasal tersebut. Sedangkan mengenai syarat teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah otonom yang kaya raya, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Jika dikelola secara maksimal dengan kepemimpinan daerah yang mumpuni, maka cukup terbuka peluang untuk menjadikan masyarakatnya makmur. Selanjutnya kita membahas otonomi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Yogyakarta adalah hubungan disertasi asimetris. Artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Yogyakarta untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal penentuan dana keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan istimewaan di daerah istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh pemerintah daerah Yogyakarta yang mengalokasikan dan penyaluran melalui mekanisme transfer ke daerah. Selanjutnya kita membahas otonomi khusus daerah Nagro Aceh Darussalam. Pemberian otonomi khusus melalui sistem desentralisasi asimetris kepada Provinsi Aceh merupakan pilihan politis masyarakat Aceh untuk menerima kesediaan bekerjasama dalam
bingkai NKRI. Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan rakyat Aceh yang terabaikan pada masa lalu atas perilaku elit pemerintah pusat. Meski demikian, kekurangan dari penerapan otonomi khusus yang masih terlihat di antaranya tidak dielaborasinya pengaturan agar sesuai dengan kebutuhan untuk mendekomentasi dan mendestruktisasi politik lokal di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh tentu mengharapkan perkembangan positif dari kebijakan pusat melalui kebijakan otonomi khusus ya. Lalu lalu ada otonomi khusus daerah Papua, yaitu khusus landasan konstitusional otonomi khusus Papua adalah pasal 118 Undang-Undang 18B Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, yaitu pasal 18A Undang-Undang 1945 memang juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota atau provinsi kota lainnya diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, yang terakhir kita membahas tentang otonomi khusus di daerah DKI Jakarta. Undang-Undang 1945 tidak menyebut secara spesifik mengenai pemerintahan Jakarta. Pengaturan tentang Jakarta justru muncul di dalam Konstitusi RIS 1949 pasal 50 ayat 1 yang antara lain menetapkan bahwa pemerintahan atas distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah suatu daerah Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang Federal. Sesuai dengan ketentuan ini, pemerintah harus menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950. Penjelasan dengan dalam TLN nomor 15 yang dinamakan Undang-Undang Pemerintah Jakarta Raya. Dalam Undang-Undang Federal itu sekaligus diatur juga kedudukan kota Jakarta sebagai suatu daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategisnya sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan pewujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Mungkin segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.